Di dunia kita, ada sebuah perusahaan yang menjadi pemimpin di bidang usahanya. Bisnisnya mencakup permainan, internet, peralatan digital, media, catering, dan banyak lagi. Dalam beberapa tahun saja, modal perusahaan ini mulai melebihi 100 juta dolar. Dan orang yang mendirikan perusahaan ini beberapa tahun lalu hanyalah seorang mahasiswa biasa. Namanya adalah Pei Qian. Hari ini, bos muda dari perusahaan terbesar itu mengadakan konferensi pers di sebuah aula yang dipenuhi oleh banyak jurnalis. Kilatan kamera menyala dari satu sisi ke sisi lainnya. Salah satu jurnalis berdiri, seorang wanita yang mengenakan jaket hitam standar dan rok hitam formal, bertanya kepada Presiden Pei apakah dia bersedia berbagi pengalamannya. Bagaimana dia bisa mencapai kesuksesan sebesar ini? Pria muda yang tersenyum di atas panggung, mengenakan setelan jas hitam, berkata bahwa kesuksesannya murni karena keberuntungan, dan tujuan pertamanya hanyalah menghabiskan uang sebanyak 50.000 dolar. Pada Februari 2009, Pei Qian sedang tidur di salah satu kamar asrama di Universitas Handong, kota Gyeongnam, Provinsi Handong. Namun, seseorang mulai membangunkannya sambil meneriakkan namanya. Mengira suasana terlalu berisik, pria itu bahkan tidak membuka matanya, mengira suara Ma Yuang yang memang selalu nyaring. Bayangan samar temannya perlahan menjadi jelas, dan ia terus berteriak bahwa mereka sudah terlambat. Mereka ada kelas yang diajar langsung oleh wakil rektor. Jika mereka tidak datang tepat waktu untuk absen, maka tamatlah mereka. Dengan berat hati bangun, Pei Qian masih bingung dengan kelas yang dimaksud temannya. Namun, yang dia lihat hanyalah Ma Yuang yang tersenyum lebar dan berteriak panik agar dia segera bangun. Ma Yuang dan teman sekamar lainnya berseru bahwa mereka akan segera berangkat. Dan Ma Yuang memperingatkan Pei Qian agar cepat-cepat karena jika wakil rektor tidak melihatnya hadir, maka akan ada masalah besar. Pei Qian, seorang pemuda dengan rambut hitam pendek dan mata kebiruan, menatap teman-temannya yang pergi sambil menggaruk kepala. Entah kenapa, ia merasa tubuhnya sakit. Kamar mereka kecil, dengan 4 tempat tidur bertingkat, 2 di atas dan 2 di bawah. Setelah melihat sekeliling dan melihat kekacauan di dalam kamar, ia langsung sadar di mana dirinya berada. Sampah dari camilan kemarin dan minuman seperti koi serta keripik berserakan di mana-mana. Pakaian kotor juga tergeletak sembarangan. Ya, ini memang kamar asrama. Jika berbicara tentang kelas wakil rektor dan kekhawatiran soal kehadiran, itu hanya terjadi di tahun pertama. Jadi, sekarang dia masih mahasiswa tahun pertama. Tak percaya dengan apa yang terjadi, ia menyadari bahwa dirinya telah kembali ke Februari 2009, tepatnya 10 tahun lalu. Untuk memastikan, Pei Qian mencubit pipinya sendiri, dan terasa sakit. Itu berarti dia tidak sedang bermimpi. Tiba-tiba, matanya dibutakan oleh cahaya, dan saat melihat ke depan, dia melihat sebuah jendela biru. Ia mulai berpikir apa yang sedang terjadi, hingga akhirnya sadar bahwa ia memiliki sistem. Di jendela itu tertulis bahwa saat ini sistem konversi kekayaan sedang terhubung ke server. 1 detik kemudian, muncul pesan baru yang menyatakan bahwa sistem berhasil terhubung dan jendela baru muncul menampilkan foto dan data pribadi dirinya. Yang pertama adalah namanya. Lebih tepatnya, Pei Qian. Lalu nama perusahaan, yang belum dimilikinya, umur yang tercatat sebagai 19 tahun, zodiak Scorpio, tinggi badan 178 cm, dan berat badan 85 kg. Setelah itu ada bagian tentang modal awal dan modal pribadi. Ia memiliki 50.000 dolar sebagai modal awal dan 433 sebagai modal pribadi. Di bagian terakhir tertulis bahwa status sistem sedang dihitung, lalu berubah menjadi proses transformasi kekayaan. Kemudian jendela baru muncul, menyatakan bahwa proses pengikatan berhasil, menampilkan wajah Pei Qian dan deskripsi tentang fungsi sistem tersebut. Sistem menjelaskan bahwa dari waktu ke waktu, ia akan memberikan sejumlah uang tetap kepada pemilik. Uang ini hanya bisa digunakan untuk kegiatan bisnis biasa, dan nantinya akan tercatat dalam tabel. Ketika dimasukkan ke dalam tabel, laba dan rugi akan dikonversi menjadi aset pribadi pemilik. Rasio laba dan rugi akan ditentukan secara acak. Melihat hal ini, Pei Qian mulai mengangguk, berkata bahwa seperti yang diduga, setelah bereinkarnasi, sistem pasti akan diberikan sebagai hadiah. Itu sudah biasa. Sistem lalu menampilkan informasi bahwa rasio konversi laba adalah 1:1, dan rasio rugi juga 1:1. Sistem juga meminta pria itu untuk mempelajari aturan-aturannya. Setelah melihat semua itu, ia menyadari bahwa sistem ini tidak hanya memberinya modal awal, tetapi juga akan terus memberinya uang, baik bisnisnya untung maupun tidak. Hanya saja, rasio konversinya cukup aneh. Ia berpikir, jika ia menghabiskan 50.000 dolar dan menghasilkan 100.000 dolar, maka berdasarkan rasio konversi 100:1, ia hanya akan mendapat 1.000 dolar. Tapi jika ia menghabiskan semua 50.000 dolar dan rugi, maka berdasarkan rasio 1:1, ia akan mendapatkan kembali 50.000 dolar ke akunnya. Tersenyum dengan ekspresi licik,
Ia berteriak bahwa masa depannya tampaknya akan cerah tanpa hambatan. Sistem menampilkan jendela baru dan meminta nama untuk perusahaan yang akan ia dirikan. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan itu pasti akan gagal. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk menamainya Tengda. Pesan baru muncul, menyatakan bahwa pendaftaran berhasil dan hasil akan ditarik dalam 14 hari. Catatan juga menyatakan bahwa perhitungan bisa ditunda. Melihat ini, Pei Qian berkata bahwa itu tidak buruk, karena menghabiskan uang jauh lebih mudah daripada menghasilkan. Ia memiliki keuntungan berupa pengalaman tambahan selama 10 tahun. Kali ini, dia akan menjauhi industri yang mengejar keuntungan. Dia hanya akan menghabiskannya. Lalu muncul pertanyaan, industri apa yang harus dipilih? Dalam kepala Pei Qian, seolah muncul sebuah rapat di mana ada 5 versi dirinya duduk mengelilingi meja bundar. Salah satunya memukul meja dengan palu dan menyatakan rapat pertama tentang menghabiskan uang resmi dibuka. Pemimpin dari kelima versi itu bertanya siapa yang ingin bicara duluan, dan Pei Qian berkacamata mengangkat tangan. Baiklah, katanya. Mereka akan mendengarkan pendapat mahasiswa Pei Qian. Pei Qian berkacamata membalikkan lembaran catatan dan berkata bahwa berdasarkan aturan sistem yang rinci, disebutkan ada lebih dari 200 pelanggaran yang dilarang. Aktivitas ilegal dilarang, jadi pilihannya tidak terlalu banyak. Sistem mempersempit ruang gerak, dan jika mereka melanggarnya, mereka akan dihukum. Dunia ini tidak berbeda dari dunia biasa, hanya saja teknologi berkembang lebih cepat dan perlindungan hak cipta lebih kuat. Sambil menyeruput kopi, salah satu dari mereka berkata. Yang lain menimpali, kalau begitu, karena ada teknologi canggih dan perlindungan hak cipta yang kuat, bagaimana kalau masuk ke pengembangan game? Mahasiswa Pei Qian terkejut mendengar saran itu, dan versi gamer dari dirinya melanjutkan, mengatakan bahwa membuat game membutuhkan banyak uang dan setiap perubahan bisa jadi menambah biaya. Pei Qian berkacamata mengangguk setuju, mengatakan bahwa memang benar industri barang fisik masih bisa menjual aset setelah bangkrut, tetapi tidak demikian dengan game. Mereka tidak bisa menjual tumpukan kode yang tak berguna. Pei Qian sambil memegang teh berkata bahwa mereka harus ingat apa yang akan terjadi dalam 10 tahun ke depan. Cukup dengan menghindari game yang nantinya akan populer. Semua setuju, dan perjalanan mereka pun dimulai. Langkah pertama, buat game. Langkah kedua, bayar dengan dana sistem agar berubah jadi aset pribadi. Langkah ketiga, habiskan semuanya. Sambil berteriak bahwa mereka akan melakukannya, rapat itu pun ditutup. Maka, Pei Qian pun tersenyum, memutuskan untuk berinvestasi dalam pengembangan game yang gagal dan menjadi orang terkaya dengan cara membakar uang. Saat ini, Pei Qian duduk di depan komputer di kamarnya, menguap karena kelelahan. Ia sedang membuat game sederhana dengan menggunakan salah satu engine, dan mengeluh bahwa membuat game yang layak jual ternyata sangat sulit. Untungnya, ada platform ESRO yang memungkinkan seseorang membeli paket game dan mengolahnya melalui editor. Sekarang yang tersisa hanya merilis dan mengirimkannya untuk diverifikasi. Jika Pei Qian terus menghabiskan uang untuk membuat game yang tidak akan dibeli siapapun, dia akan berhasil masuk ke angka minus dalam 2 minggu. Simulator mengemudi sudah memakan $20.000, dan dia masih harus menghabiskan uang untuk desain interior dan eksterior mobil. Latar belakang gurun yang menghabiskan $23.000 memang mahal, tetapi menurut Pei Qian, itulah yang dibutuhkan. Stasiun radio $6.000 dan $1.000 sisanya dihabiskan untuk sistem level sederhana. Membayangkan bahwa dia akan memasak semuanya dalam satu panci seperti penyihir, Pei Qian mengangguk pada dirinya sendiri, merasa bahwa dia tampak polos, seolah-olah dia telah melupakan sesuatu. Tidak ada yang istimewa dari simulator mengemudi biasa. Akan menjadi masalah jika karyanya lolos uji. Dengan mengetukkan jarinya saat mendapat ide baru, ia segera mulai menambahkannya. Untuk naik ke level berikutnya, pemain harus bermain setidaknya 8 jam di level sebelumnya, dan akan ada belokan-belokan di sepanjang jalan dari waktu ke waktu. Dengan desain seperti itu, game ini pasti akan gagal total. Menyebut dirinya jenius, Pei Qian mulai mengimplementasikan semuanya ke dalam game. 2 jam kemudian, dia sudah memiliki sesuatu yang sangat berbeda dari produk aslinya. Ini seharusnya lolos uji, tetapi gagal secara keseluruhan. Menganggap bahwa membuang waktu itu bodoh, dia pun memutuskan untuk langsung mencobanya. Ia menjalankan gamenya dan langsung berada di dalam mobil. Mobil itu terus melaju lurus tanpa belokan atau apapun, hanya jalan lurus. Lebih dari 10 menit telah berlalu dan dia mulai bosan. Dengan wajah kosong, Pei Qian menatap game tersebut. Dia bahkan tidak percaya bahwa itu adalah ciptaannya. Terasa begitu monoton dan miskin konten. Tapi kemudian, sambil tersenyum licik, dia berkata bahwa ini bahkan tidak bisa disebut sebagai simulator mengemudi. Lebih tepatnya, ini adalah bentuk penyiksaan monoton. Dengan gameplay seperti ini, para pemain pasti akan mengutuknya habis-habisan. Tidak akan ada yang bisa menghasilkan uang dari game ini, itu sudah pasti.
Sambil tersenyum puas, dia meletakkan joystick dan menyandar di kursi sambil tertawa. Bagaimanapun, dengan game menjijikkan seperti ini, dia jamin pasti akan merugi. Malam pun tiba di asrama Universitas Handong, di kamar Pei Qian. Keempat penghuni kamar sedang bermain game, dan di tengah permainan, Ma Yuan, yang juga sedang makan ramen, berkata bahwa kakaknya, Giant, benar-benar sudah tidak takut apapun lagi. Dan secara umum, sampai kapan dia akan terus bolos kelas? Pei Qian, yang sedang serius bermain, berteriak agar Ma Yuan diam dan cepat makan, karena mereka selalu kalah dalam pertempuran tim gara-gara dia. Dalam permainan, salah satu dari mereka tiba-tiba mati dan langsung berteriak bahwa dia sudah gugur. Pei Qian berteriak menanyakan apakah Ma Yuan masih hidup, tapi saat itu semua anggota tim sudah mati. 3 lawan 1, tapi tetap saja kalah. Apa mereka benar-benar bisa main atau tidak? Lalu, sebuah tulisan besar dengan efek ledakan khusus muncul di layar komputer. Pei Qian kalah. Dengan wajah masam, Pei Qian menatap statistiknya dan mengernyit. Skornya 11-27. Dan dengan skor seperti itu dia masih kalah? Ma Yuan yang hanya mendapatkan 2-2-2 malah menyuruhnya main lebih baik kalau ingin dibantu. Pei Qian hanya bisa terdiam memikirkannya. Ma Yuan benar-benar sudah tak tahu malu. Sepanjang permainan dia hanya farming, dan sekarang malah menyalahkannya atas kekalahan. Ma Yuan adalah teman sekamar Pei Qian selama 4 tahun di universitas. Saat itu juga, dia membuka bungkus mie baru dan makan lagi. Apapun yang dia lakukan dengan serius. Nilai akademisnya rata-rata. Dia tidak terlalu jago bermain game, tapi juga tidak terlalu buruk. Bisa dibilang, dia adalah contoh klasik orang yang bisa segalanya tapi semuanya biasa-biasa saja. Ma Yuan dengan antusias berkata mereka harus main 1 ronde lagi dan semuanya setuju. Kecuali Pei Qian yang bilang ingin tidur, jadi dia tidak ikut main. Dia juga harus bangun pagi. Sambil menguap, pria itu bangkit dari kursi dan berjalan ke tempat tidur. Lalu menjatuhkan diri dan mengambil smartphone-nya. Ia kembali memikirkan soal gamenya. Jika dia menghabiskan semua uang untuk game itu, apa yang akan terjadi nanti? Dia hanya perlu menunggu 2 minggu untuk mendapatkan $50.000 di sakunya. Bukankah itu lebih baik daripada mencoba menghasilkan uang? Senyum merekah di wajahnya saat dia membayangkan semua yang diinginkannya. Konsol game, casing komputer baru, laptop, dan joystick baru. Sambil memikirkan semua itu, dia membuka sebuah video dan menontonnya. Di kota D, dalam sebuah apartemen lusuh, di mana jaring laba-laba dan jamur muncul di sudut ruangan, dan dindingnya penuh retakan, seorang pria duduk di depan komputer. Dia tampaknya baru saja menyelesaikan gamenya. Itu adalah Qiao Liang, seorang streamer sekaligus moderator IGN. Bangkit dari lantai dan menyalakan ketel air, dia berkata dengan sedih bahwa jika hari ini dia tidak mendapatkan cukup penonton, dia tidak akan mendapatkan sponsor. Dan kalau tidak ada sponsor, maka tidak akan ada uang, sementara dia masih harus membayar tagihan. Duduk kembali di meja, dia menemukan sebuah game dengan sampul bergambar gurun pasir dan judul, Jalan Sepi di Gurun. Dia berkata bahwa ini adalah omong kosong. Game ini baru saja dirilis, dan harganya hanya $1. Deskripsinya mengatakan bahwa ini adalah simulator mengemudi yang akan membuat pemain berpikir. Sambil menyeringai, pria itu membeli gamenya dan mulai bermain. Berpikir bagaimana mungkin game seharga $1 bisa membuat orang berpikir. Itu adalah gambaran gurun pasir yang mengerikan. Isinya sama terus-menerus. Di gurun yang terik ini, angin terus menerbangkan pasir, yang menutupi layar sedikit demi sedikit, pemain mengendarai truk merah dengan setir yang sangat tidak nyaman. Musik latarnya sangat gelap, tidak cocok dengan simulator mengemudi biasa. Bagi orang seperti Qiao Liang yang sudah terbiasa dengan game jelek, ini adalah contoh klasik game buruk. Dia sudah terbiasa dengan hal semacam ini, tapi ada yang terasa aneh. Entah kenapa dia merasa aneh. Dia sudah cukup lama menyetir di gurun itu, tapi tidak ada kejutan atau belokan. Menguatkan hatinya, Qiao Liang berkata pada dirinya sendiri untuk bertahan 10 menit lagi. 10 menit pun berlalu tanpa perubahan. Bahkan 1 jam berlalu, dan Qiao Liang mulai memikirkan hal-hal yang aneh. Siapa dirinya? Apa yang dia lakukan selama ini? Apa maksud game ini selain menyuruh pemain terus menyetir? Qiao Liang, yang kini wajahnya pucat, mengutuk pengembang yang hanya menaruh sedikit belokan tanpa fitur atau kejadian menarik. Tidak ada apapun selain belokan yang jarang. Tiba-tiba, Qiao Liang tersadar. Bukankah jalan panjang dan membosankan ini mengingatkan pada sesuatu? Bukankah hidup juga sesuram itu? Karena permainan yang begitu panjang, perutnya keroncongan dan dia memutuskan untuk istirahat makan dan lanjut lagi nanti. Tapi saat menekan tombol joystick untuk jeda, wajahnya pucat dan merah karena marah. Game sialan ini bahkan tidak punya fitur pause. Ada apa dengan game ini? Karena marah, dia lupa belok ke kiri, menyebabkan truknya menabrak batu besar.
Layar menampilkan game over dan mulai ulang dari awal. Karena itu, matanya hampir melotot dari balik kacamata. Dengan amarah membara, dia berteriak dalam hati, "Aku menyetir 1,5 jam hanya untuk disuruh mulai dari awal. Aku harus makan dulu, baru lihat bagaimana sampah ini bisa mengalahkanku." Selain itu, dia ingin membuat konten tentang ini untuk saluran YouTube-nya khusus game jelek. 2 minggu kemudian, di kamar Pei Qian di asrama Universitas Handong, dia duduk di depan komputer dan menonton Qiao Liang. Qiao Liang juga menjelaskan pada para penonton tentang game ini dan betapa buruknya game ini. Selama perjalanan 8 jam, pemain harus terus menatap layar karena setiap beberapa menit ada belokan. Dan jika terlewat dan tidak sempat belok, mereka kalah. Dan yang lebih parah, semua waktu yang telah mereka habiskan akan hilang dan harus mulai lagi dari awal. Lalu Qiao Liang berteriak bahwa yang paling mengejutkan adalah langkah jenius di akhir game itu. Seolah-olah game itu sedang mengejek pemainnya. Permainan itu berakhir hanya dengan beberapa kalimat di tengah layar. Intinya, permainan itu memberi selamat kepada pemain karena telah berhasil menghabiskan 8 jam hidupnya dengan sia-sia. Setelah bermain, Qiao Liang berteriak sambil memukul meja bahwa game ini membantu pemain merenungkan hidup kalian dan mempertimbangkan kembali pilihan hidup kalian. Ada banyak komentar di bagian komentar video tersebut. Misalnya, seorang pengguna bernama I Like Bullying Noobs mengatakan bahwa dia tidak menyanyiakan 8 jam itu begitu saja dan bahkan mulai memikirkan tentang hidupnya. Atau, misalnya, Adorable Loli menulis bahwa dia sudah membeli game tersebut dan berharap menemukan makna hidup di gurun pasir. Di bawah komentarnya, pengguna bernama Color If Love memberi tanda plus dan mengatakan bahwa dia juga sudah membeli gamenya. Pengguna lain dengan nama Baby Smile mengatakan bahwa dia juga sudah membeli gamenya. Dan kalau ada yang tidak membeli, maka dia jelas bukan manusia. Yang lain lagi mengatakan bahwa hanya dengan $1 untuk merenungi hidup, itu sudah sepadan. Melihat semua komentar itu, Pei Qian memegangi kepalanya, bertanya-tanya kenapa dan bagaimana gamenya bisa sampai masuk ke acara bincang-bincang tentang game gratis. Dan secara keseluruhan, kenapa penonton bisa begitu antusias? Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Dengan penuh amarah, Pei Qian menulis bahwa game itu jelek dan tidak layak dibeli. Selain itu, dia menulis seolah-olah sebagai pembuat game, dan langsung mendapatkan komentar balasan. Seseorang dengan nama Hitachi Miyazaki Estirs mengatakan padanya untuk tidak khawatir karena mereka menyukai game itu. Yang lain dengan nama Gefat mengatakan bahwa mereka tentu tahu kalau gamenya jelek. Tapi karena harganya hanya $1, jadi mereka tetap mau membayar. Lalu, seorang penggemar berat Blizzards mengatakan bahwa game itu keren dan bahkan memintanya membuat versi mobile-nya. Membaca semua komentar itu, Pei Qian benar-benar menyerah dan berkata bahwa dunia ini jelas-jelas tidak beres. Atau mungkin memang dirinya yang tidak waras. Bagaimana bisa dia membuat game sekacau itu, namun tetap menarik perhatian streamer, dan entah kenapa, mendapat ulasan yang sangat bagus? Dengan putus asa, dia menghela napas. Pei Qian kemudian memanggil sistem. Seperti biasa, wajahnya muncul di sana, dan setelah itu muncul data tentang perusahaannya yang sebenarnya tidak ada. Umurnya 19 tahun, zodiaknya Scorpio, dan tinggi badannya 178 cm. Di grup kedua, modal awalnya tercatat yaitu 125.463,5. Dalam tanda kurung tertulis bahwa dia mendapatkan penghasilan sebesar $75.463,5 dari game pertamanya. Namun aset tambahannya sedang dihitung oleh sistem. Setelah beberapa saat, sistem menghitung kembali total modalnya dan ternyata dia hanya memperoleh $754,6. Meludah darah, pemuda dengan wajah pucat itu berteriak dalam hati bahwa $50.000 menghilang begitu saja. Agar hal itu tidak terulang lagi, dia memanggil rapat darurat dalam pikirannya. Setelah itu, ketua rapat menjelaskan situasinya, menyatakan rapat dibuka, dan mengetuk meja dengan palu. Dia kemudian berkata dengan wajah datar bahwa dia tidak menyangka game mereka akan terjual sebanyak 20.000 kopi. Setelah platform mengambil bagiannya, mereka akan menerima $70.000. Pei Qian yang berkacamata menghitung semuanya dan berkata bahwa berdasarkan nilai tukar, mereka hanya akan menerima sekitar $700. Pei Qian yang cerdas, sambil minum teh dengan mata berkaca-kaca, berkata bahwa tangisan tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi sekarang mereka perlu memikirkan bagaimana cara menghabiskan 50.000 berikutnya. Lalu Pei Qian yang bodoh menyarankan agar mereka meminta bantuan seseorang. Dan semua orang mulai berpikir dan berdiskusi. Beberapa menit kemudian, Pei Qian yang pintar berteriak bahwa dia punya ide sempurna. Karena ada seseorang yang tidak pernah berhasil dalam apapun dan entah bagaimana selalu menghancurkan segalanya. Langsung didukung oleh yang lain, mereka mengatakan bahwa orang itu pasti akan menyeret tim ke bawah, dan itulah yang mereka butuhkan. Ketika rapat selesai, kandidat yang dimaksud, dengan senyuman masuk ke ruangan dan berkata bahwa dia membawa makanan. Itu adalah Ma Yuang, sahabat Pei Qian. Dengan senyum, dia langsung menghampirinya dan berterima kasih,
lalu berkata bahwa ketika Ma Yuang ada di dekatnya, dia merasa semuanya ada di tempatnya. Sambil meletakkan tangannya di pundaknya, Pei Qian berkata bahwa Ma Yuang adalah satu-satunya harapannya. Melihat sahabatnya begitu serius, Ma Yuang berpikir bahwa Pei Qian mungkin kelaparan sampai gila. Di sebuah kedai makanan terbuka di pinggir jalan, tempat orang-orang memesan berbagai makanan seperti sayap ayam, Ma Yuang dan Pei Qian duduk bersama. Melihat Ma Yuang makan dengan lahap tanpa tahu masalah apapun, Pei Qian berpikir bahwa karena dia sekarang memiliki dana sistem sebesar $300.000, tidak masalah untuk mempekerjakan seseorang. Ma Yuang yang sedang menikmati makanannya, bertanya kenapa tiba-tiba dia ditraktir, apa dia menang lotre? Dengan wajah datar dan mengingat $50.000 yang hilang, Pei Qian menjawab dingin. Ya, semacam itu. Dia kembali melihat perubahan kekayaannya di sistem. Setelah perhitungan, dia diberi tambahan $300.000. Dan perhitungan ulang berikutnya akan dilakukan dalam 30 hari. Kini akun sistemnya memiliki $300.000, sementara akun pribadinya hanya $907. Saat menatap jendela, Ma Yuang berkata bahwa dia suka sayap ayam rebus. Hampir menangis sambil minum cola, Pei Qian merasa bahwa dia sudah berusaha keras, tapi hanya mendapatkan $900 di akunnya. Melihat ponselnya, dia menghitung kembali akun sistem. Tampaknya, akun sistem memiliki nilai tetap dan setelah setiap perhitungan ulang, semua yang kurang akan diisi kembali oleh sistem. Perhitungan ulang berikutnya adalah 30 hari lagi. Kali ini Pei Qian harus menemukan cara untuk menghabiskan semua $300.000 itu. Melihat Pei Qian yang tidak menyentuh makanannya, Ma Yuang bertanya kenapa dia hanya duduk dan tidak makan, lalu menyuruhnya makan. Namun Pei Qian, tanpa mendengarkan, mengatakan bahwa dia mulai mengembangkan game dan butuh asisten. Dia lalu bertanya pada Ma Yuang bagaimana pendapatnya, apakah dia tertarik dengan hal seperti itu. Terkejut, Ma Yuang berkata bahwa dia melihat dua akun uang, dari mana Pei Qian bisa punya modal awal. Merapatkan jari-jarinya dan mengambil pose serius, Pei Qian berkata bahwa dia tak akan menyembunyikan kebenaran dari sahabatnya lagi dan berkata bahwa dia adalah anak orang kaya, dan keluarganya memberinya $300.000 sebagai modal awal. Ma Yuang menatapnya dengan syok, sementara dalam hati, Pei Qian menyeringai karena pria polos ini benar-benar mempercayai kebohongannya. Ma Yuang lalu bertanya apakah Pei Qian tahu cara membuat program atau desain. Tentu saja dia menjawab tidak, tapi kemudian dia tersenyum dan berkata itu tidak penting, karena dia bisa membeli file di internet lalu menambahkan sesuatu yang spesial di dalamnya. Sambil membuka cola, Ma Yuang berkata dengan sedih bahwa mereka tidak tahu apa-apa soal pengembangan game, dan kalau mereka hanya menghamburkan $300.000 itu, rasanya tidak benar. Mendengar itu, Pei Qian kesal karena kesadaran temannya yang tak sesuai harapannya. Mengepalkan tangan, dia tak percaya kalau dia tidak bisa membujuk Ma Yuang. Saat itulah dia memutuskan menggunakan kartu trufnya. Sambil batuk kecil, Pei Qian bertanya apakah Ma Yuang pernah mendengar game Lonely Desert Road. Sambil meneguk cola, Ma Yuang berkata bahwa ya, itu game aneh yang belakangan ini populer. Pei Qian tersenyum dan mengatakan bahwa dialah yang membuatnya. Ma Yuang langsung menyemburkan cola karena kaget, dan Pei Qian nyaris tidak terkena. Ma Yuang, dengan terkejut, menepuk meja dan berdiri sambil berteriak, menanyakan apakah benar dia yang membuat game ngaco itu, membuat Pei Qian terkejut. Tapi kemudian Ma Yuang tersenyum lebar, memberi jempol, dan berkata bahwa dia tidak tahu kalau saudaranya punya bakat seperti itu. Diperlukan keterampilan yang hebat untuk membuat game bisa sepopuler itu. Sambil menunjuk dirinya sendiri, Ma Yuang berkata kalau begitu, dia bersedia bekerja sama. Mungkin dia tidak hebat dalam hal teknis, tapi dia bisa dipercaya. Berteriak bahwa dia akan pergi ke toko buku untuk membeli beberapa buku, Ma Yuang bangkit dan lari ke toko. Dia berjanji tidak akan mengecewakan saudaranya. Pei Qian ingin menghentikannya, tapi tidak bisa. Melihat Ma Yuang yang begitu bersemangat, dia mulai bertanya-tanya apakah memang layak mempekerjakannya. Malam itu di asrama, saat Pei Qian sedang duduk di depan komputer, Ma Yuang masuk ke kamar dengan tumpukan buku besar sambil berteriak bahwa dia telah kembali. Melihat itu, Pei Qian bertanya dengan kaget, "Kenapa kita butuh sebanyak ini?" Ma Yuang menjawab bahwa yang lain sedang diskon, jadi dia membelinya juga. Melihat tumpukan buku itu, Pei Qian menatapnya dengan syok. Si bodoh ini bahkan memikirkan tentang rambut rontok dan nyeri leher. Padahal masalah utama para programmer itu tekanan dan stres, bukan itu. Lagi pula, Ma Yuang bahkan bukan programmer. Sambil tersenyum, Pei Qian memberi jempol dan berkata bahwa sepertinya Ma Yuang memang orang yang dia butuhkan. Ma Yuang mengambil salah satu buku dan berkata bahwa dia akan mulai dari pemrograman tingkat atas untuk pemula. Isinya begitu padat, dan meskipun Ma Yuang tahu kata-katanya secara terpisah, saat digabungkan dia tidak mengerti sama sekali. Sambil tersenyum, Pei Qian berpikir dalam hati bahwa dia sudah bilang buku-buku itu takkan membantu, malah hanya memenuhi ruang.
Pei Qian menatap sahabatnya dan berkata bahwa mereka akan fokus ke desain, bukan pemrograman. Selain itu, setelah ledakan industri teknologi, sebagian besar informasi dalam buku-buku itu sudah ketinggalan zaman. Dengan marah, Ma Yuang menggenggam buku itu dan berkata bahwa tidak heran buku-buku itu didiskon, karena toko tidak menerima pengembalian barang yang dibeli dengan harga diskon. Sambil melambaikan tangan, Pei Qian mengatakan kepada temannya bahwa dia bisa saja sekadar membacanya. Siapa tahu ada sesuatu yang berguna di dalamnya. Selain itu, dia juga bisa mengajukan keluhan kepada perusahaan pembuat buku tersebut. Mendengar itu, Ma Yuang memastikan apakah benar-benar bisa mengajukan keluhan. Dan Pei Qian meyakinkannya bahwa tentu saja bisa. Sambil mengambil bukunya, Ma Yuang berkata bahwa sudah waktunya untuk belajar. Namun beberapa puluh menit kemudian, Pei Qian melihat temannya itu sudah tertidur dengan buku menutupi wajahnya. Menepuk mejanya sendiri, Pei Qian mengepalkan tinjunya. Dalam hati, dia berpikir bahwa usaha temannya itu layak diberi 100 poin. Tapi kemampuannya nol. Dan itu memang yang dia butuhkan. Orang-orang rajin tapi tidak kompeten. Sayangnya, Ma Yuang adalah satu-satunya orang dengan bakat seperti itu yang dia kenal. Seandainya dia bisa merekrut beberapa orang seperti itu lagi, bukankah dia bisa menjadi kaya dalam sekejap? Pasukan Ma Yuang itu pasti akan luar biasa. Memikirkan itu, dia menghela napas, lalu bersemangat kembali. Sambil meregangkan badan, dia berpikir bahwa dia harus memutuskan langkah selanjutnya. Bagaimanapun, jalan menuju kerugian $300.000 baru saja dimulai. Saat Ma Yuang bangun dari tempat tidur, dia melihat Pei Qian memegang kartu di tangannya. Sambil mengucek mata, Ma Yuang bertanya apakah mereka akan membuat game kartu mobile. Dan tentu saja temannya itu mengangguk. Dia bilang mereka akan mengembangkan game kartu mobile bertema 3 kerajaan, bahkan dia sudah membeli template peta. Saat turun dari ranjang, Ma Yuang bertanya apakah ide ini muncul karena Pei Qian menyadari bahwa tema 3 kerajaan cukup sukses dan ingin membuat game yang mengikuti tren tersebut. Ma Yuang juga pernah dengar bahwa banyak orang sekarang membuat game kartu mobile. Setelah merogoh sakunya, Ma Yuang mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan peringkat game, mengatakan bahwa tema 3 kerajaan sudah menjadi klise. Lihat saja peringkat gamenya, katanya. Dari 10 game, 5 di antaranya menjiplak tema 3 kerajaan. Sambil menggaruk dagunya, Pei Qian tersenyum, memikirkan bahwa inilah alasannya membuat game ini. Ia memilih tema 3 kerajaan justru karena kompetisinya luar biasa sengit. Kalau tema itu begitu populer, maka dengan membuat game bertema sama, gamenya pasti akan tenggelam di antara yang lain dan kali ini dia yakin dia akan benar-benar gagal. Dengan semangat, dia membayangkan kembali rapat dalam pikirannya. Mengetuk palu imajiner, Ketua Pei Qian bertanya siapa yang ingin memulai. Seperti biasa, pria berkacamata langsung mengangkat tangan, berteriak ingin mulai lebih dulu. Tersenyum, Ketua Pei Qian berkata akan lebih baik membiarkan murid Pei Qian berbicara. Pria berkacamata itu mengangkat beberapa lembar kertas dan meminta semua orang memperhatikan kata-katanya. Ia menjelaskan bahwa sistem pembayaran dalam game bertema 3 kerajaan lebih kompleks dibandingkan game kartu mobile lainnya. Orang-orang menjual gamenya seharga $5, namun donasi dalam gamenya bisa mencapai ribuan dolar. Pei Qian yang membawa joystick menyarankan untuk membuat kebutuhan donasi lebih tinggi, supaya pemain kesal dan akhirnya tidak mau berdonasi. Murid Pei Qian menyesuaikan kacamatanya dan berkata bahwa jika perilaku pemain berbeda, mereka tidak bisa memastikan, bisa saja ada beberapa paus, sebutan untuk pemain kaya, yang justru menutupi semua biaya, lalu semua kerugian malah berubah jadi keuntungan. Kemudian, Pei Qian, kali ini sambil membawa kopi, mengatakan bahwa karena itu, mereka harus bergerak ke arah sebaliknya. Buatlah agar para paus itu bahkan tidak bisa menghabiskan uang mereka meskipun mau. Ide lainnya muncul. Jika biasanya game bertema 3 kerajaan dijual $5, mereka jual seharga $10. Setelah membeli game, satu-satunya hal yang bisa dibeli adalah status VIP abadi seharga $20. Dan tidak ada lagi yang bisa dibeli. Seseorang mengangkat tangannya dan berkata bahwa dengan begitu, biaya tambahan dalam game akan minimal dan sangat sulit bagi pemain untuk menghabiskan uang. Skemanya sederhana, biaya masuk yang mahal untuk membeli game, tapi sangat sedikit pengeluaran dalam game. Ini akan menjadi rencana yang sempurna. Pemain miskin akan takut karena harganya dan berpikir bahwa donasi dalam game pasti mahal, lalu mereka tidak jadi membeli. Sedangkan pemain kaya, setelah membeli, akan sadar bahwa tidak ada lagi yang perlu dibeli, sehingga tidak ada jalan pintas untuk menang cepat. Pei Qian kemudian menunjukkan template kepada Ma Yuang, sambil berkata bahwa template itu sudah dibeli. Ada mode quest, raid PvP, dan fungsi lainnya. Melihat itu, Ma Yuang menggaruk kepalanya, dan dengan heran berkata bahwa sekarang dia mengerti seperti apa pola permainan itu. Ma Yuang pun merasa kaget bahwa template itu saja sudah menghabiskan $1.000. Sambil tersenyum, Pei Qian berkata bahwa itu hanya uang recehan. Meski dalam hati dia berpikir bahwa seharusnya template itu lebih mahal.
Bahkan kalau harganya $150.000 pun, dia akan tetap membelinya. Lalu, sambil menunjuk ke layar, Pei Qian melanjutkan penjelasan. Langkah berikutnya setelah membeli template adalah mengembangkan antarmuka, efek pertarungan, tampilan kartu, dan semua elemen lainnya. Wajah Ma Yuang langsung pucat, memikirkan semua biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Dia lalu bertanya berapa anggaran desain mereka. Sambil mengangkat 3 jari, Pei Qian mengatakan bahwa dia telah menyiapkan $3.000 untuk musik dan efek suara, $10.000 untuk kebutuhan lainnya, dan sisanya $60.000 untuk desain. Setelah selesai mencatat semuanya, Pei Qian menghela napas lega dan menyerahkan setumpuk kertas pada Ma Yuang, berkata bahwa ia sudah selesai merancang rencananya, jadi Ma Yuang tinggal mempelajarinya. Sambil tersenyum, Pei Qian mengatakan bahwa semua efek visual akan menjadi tanggung jawabnya, sementara pengembangan kartu akan diserahkan kepada Ma Yuang. Mengusap keringat di dahinya dengan sapu tangan, Ma Yuang yang pucat berkata bahwa dia hanya pernah menonton acara tentang 3 kerajaan dan tidak terlalu mengenal karakter-karakternya. Pei Qian menepuk bahunya dan berteriak agar dia tidak khawatir, karena dia percaya padanya. Yang penting, karakter-karakternya harus unik dan tidak biasa. Mendapatkan dorongan semangat, Ma Yuang menatap tumpukan kertas dan berkata bahwa dia akan mencoba. Sambil tersenyum, Pei Qian berkata bahwa dia yakin temannya itu akan berhasil. Dalam hati, dia berpikir, kalau saja Ma Yuang benar-benar memahami 3 kerajaan, dia tidak akan mempercayakan tugas ini padanya. Beberapa saat kemudian, Ma Yuang memegang kepalanya dan berteriak bahwa dia tidak bisa melakukannya, bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Sambil tersenyum, Pei Qian menenangkannya dan berkata bahwa dia hanya perlu membuat ide kasarnya saja. Untuk detail karakter, itu urusan desainer. Yang penting, idenya harus baru dan tidak standar. Setelah berpikir sejenak, Ma Yuang bertanya apakah dia boleh membuat Guan Yu menjadi seekor naga. Memberi acungan jempol, Pei Qian berkata tentu saja boleh. Lalu dimulailah interogasi itu. Ma Yuang bertanya lagi, apakah Ma Chao boleh dibuat menjadi seorang centaur, manusia berkuda? Pei Qian mengangguk setuju. Kemudian Ma Yuang bertanya apakah You Kang boleh dibuat menjadi wanita naga, dan sekali lagi, Pei Qian setuju. Ma Yuang bertanya sambil membayangkan, apakah ia bisa menjadikan Lu Meng sebagai naga kecil yang imut. Sambil tersenyum, Pei Qian menepuk bahu Ma Yuang dan berkata bahwa itu luar biasa dan menyebutnya seorang jenius. Sambil membayangkan Pei Qian berimajinasi sosok You Chang adalah seorang naga wanita, dan Lu Meng sebagai naga kecil yang imut. Ini akan menjadi kombinasi yang luar biasa buruk. Saat mencari informasi di internet, Pei Qian menyadari bahwa karakter dari 3 kerajaan sedang populer, dan gaya chibi kini banyak diminati para pemain. Namun Pei Qian berencana membuat ke arah gaya realistis, agar mereka membenci gamenya. Kemudian Pei Qian mencari seorang ilustrator, dan akhirnya ia menemukan seorang seniman bernama Guang Jian. Portofolionya terlihat bagus, tarifnya hanya $800 per gambar, dan kemungkinan ia masih pemula. Ia punya banyak karya bergaya chibi, sehingga besar kemungkinan kemampuannya dalam menggambar realistis masih kurang. Pei Qian lalu mengirimkan proposal bisnis kepada Guang Jian dan menekan tombol enter untuk mengirimkannya. Menawarkan pekerjaan kepada ilustrator pemula yang belum mahir menggambar realistis, bukankah itu alasan para pemain mengutuk para pengembang? Dengan template yang sudah jadi dan tanpa gameplay baru, harga belinya $10 dan untuk upgrade menjadi $30. Dengan model ini, kehilangan dan menghasilkan $300.000 akan terasa mudah. Di kantin mahasiswa Universitas Hunan, pada suatu siang yang cerah, banyak mahasiswa yang sedang makan. Di antara mereka ada Ma Yuang dan Pei Qian. Ma Yuang dengan tekun menyantap nasi ayamnya, sedangkan Pei Qian membaca hasil kerja Ma Yuang, berpikir bahwa hasilnya cukup bagus. Tanpa sadar, bibirnya tersenyum kecil dari apa yang dibacanya, sambil berpikir bahwa daftar persyaratannya cukup baik, meski menurut kriterianya sendiri, akan lebih baik jika dikosongkan saja. Singkatnya, semua terasa tanpa harapan. Sambil mengangkat jarinya, Pei Qian tersenyum lebar kepada temannya dan berkata bahwa seperti yang ia perkirakan, Ma Yuang telah melakukan hal yang mustahil. Ia sendiri tak akan terpikirkan hal seperti itu. Namun, ia juga berpikir bahwa proyek ini hampir tak ada hubungannya dengan 3 kerajaan, kecuali beberapa karakteristik dan nama. Ma Yuang menghela napas lega, lalu berdiri dan berkata bahwa ia punya ide gila. Pei Qian bertanya ide apa itu, dan Ma Yuang mengusulkan untuk menjadikan semua prajurit ilahi dari 3 kerajaan menjadi perempuan, karena itu akan jauh lebih keren. Mendengar ini, Pei Qian seperti tersetrum listrik. Ia melempar setumpuk kertas ke meja, berdiri dan berteriak bahwa itu sama sekali tidak boleh terjadi. Terkejut, Ma Yuang bertanya kenapa ia begitu bereaksi, sedangkan Pei Qian berkata bahwa ide itu benar-benar sesuatu yang baru. Malu dengan emosinya, Pei Qian duduk kembali, batuk kecil, lalu berpaling sambil berkata bahwa kalau semua karakter dijadikan perempuan, mereka akan kehilangan keunikan masing-masing.
Tapi dalam hati ia berpikir bahwa jika dilakukan, mungkin saja game ini malah sukses besar. Sambil tersenyum, Pei Qian menenangkan temannya, mengatakan bahwa semua yang sudah Ma Yuang lakukan itu sudah sempurna. Ma Chao sebagai centaur dan Guan Yu sebagai naga, mereka akan mudah dikenali. Mendengar itu, Ma Yuang merasa sedikit mengerti. Pei Qian lalu berdiri, mengembalikan dokumen kepada Ma Yuang dan memintanya mengetik semua itu ke dalam komputer. Pei Qian sendiri yang akan berdiskusi dengan sang ilustrator. Ma Yuang menyetujui dengan mudah, dan Pei Qian dalam hati bersyukur karena Ma Yuang begitu polos, sehingga ia bisa memanfaatkan itu. Di kota Mo yang penuh gedung pencakar langit yang berkilauan diterpa sinar matahari, terdapat Universitas Ekonomi dan Keuangan Mo. Di asrama Fakultas Seni, dalam salah satu kamar, seorang pria bermata coklat dengan gaya rambut rapi, jaket kuning, dan kaos coklat sedang duduk di depan komputer. Seseorang berhoodie hitam bertanya apakah ia benar-benar mendapat pesanan. Pria berkacamata bertanya lagi tentang persyaratannya. Guang Jian, yang tengah serius berkomunikasi dengan pelanggan, mengusir teman-temannya agar tidak mengganggu. Sekarang ia sedang berurusan dengan pelanggan, dan apakah bulan depan ia bisa makan daging atau tidak, bergantung pada apakah ia berhasil mendapatkan pesanan ini. Melihat jendela obrolan, Guang Jian membayangkan dirinya seperti sedang di ruang sidang, mengamati sang pelanggan. Dengan gaya berwibawa, ia memutar pulpen di jari-jarinya dan bertanya berapa banyak karakter yang dibutuhkan dan apa saja permintaan khususnya. Pei Qian mengangkat tangan dan berkata bahwa ia tidak menginginkan gaya chibi ataupun gaya artistik tertentu, selebihnya bebas. Intinya, mereka membutuhkan 50 karakter, masing-masing 4 gambar, total 200 gambar. Terkejut, Guang Jian bertanya-tanya apakah ia membaca dengan benar, karena seluruh portofolionya adalah chibi, sementara pelanggan tidak mau chibi. Pei Qian mengangguk dan mengiyakan. Guang Jian pun menghela napas dan menyetujuinya, tapi menawarkan harga $2.000 per set karakter. Ia tahu itu mahal untuk pemula, tapi ia meyakinkan bahwa kualitasnya akan sepadan. Mendengar harga tersebut Pei Qian langsung pucat. $2.000 per set karakter berarti $500 per gambar. Itu berarti ia tidak bisa menghabiskan semua uangnya. Ia segera memprotes dan berkata harga itu tidak memuaskan. Guang Jian menegaskan bahwa harganya tidak bisa diturunkan. Namun, Pei Qian malah menampar meja, mengangkat 3 jari dan berkata bahwa ia justru merasa bayaran $3.000 per set karakter adalah angka yang layak, mengingat proyek ini tidak biasa dan perencana mereka juga kurang paham seni. Mendengar itu, Guang Jian menggenggam tinjunya hingga pensilnya patah. Ia merasa seolah ini adalah transaksi terbalik. Tanpa menyadari perasaan Guang Jian, Pei Qian mengirimkan file daftar karakter. Setelah membuka filenya, Guang Jian terdiam. Ia menghela napas dan bertanya apakah Pei Qian sadar bahwa daftar persyaratannya terlalu sulit untuk digambar, karena tidak ada detail spesifikasi yang jelas dan tanpa contoh. Pei Qian menenangkan dengan mengatakan tidak perlu khawatir, karena ia percaya pada kemampuan sang ilustrator. Setelah selesai, mereka akan langsung menerima hasilnya tanpa meminta revisi. Ia bahkan membolehkan pengambilan tangkapan layar percakapan ini untuk bukti. Ini bahkan bisa dimasukkan dalam kontrak. Guang Jian terkejut, menggaruk kepala dan berkata bahwa lebih baik mereka menandatangani kontrak digital. Pei Qian dengan santai menyetujui dan menandatanganinya. Dalam hati, Pei Qian berpikir bahwa segalanya hampir siap. Ia hanya perlu membeli musik, efek suara, menyewa penyimpanan cloud, menyisihkan $10.000 sebagai cadangan, dan ia tidak ingin menghabiskan uang untuk pemasaran. Lebih baik tidak ada yang tahu soal game ini. Saat itu, Guang Jian memanggil teman-temannya, mengatakan bahwa mereka punya pekerjaan. Melihat harga $3.000 per set karakter, pria berhoodie hitam berkata itu luar biasa. Si pria berkacamata menambahkan bahwa untuk uang sebanyak itu, ia bahkan mau menggambar chibi sekuat tenaga. Namun Guang Jian mengingatkan mereka bahwa kali ini bukan chibi. Klien dengan jelas mengatakan bahwa mereka boleh menggambar dalam gaya apapun, asal bukan chibi. Terkejut, pria berhoodie hitam berkata bahwa ia ingat Guang Jian hanya punya portofolio chibi. Tapi klien malah mengatakan tidak mau chibi. Klien ini sepertinya gila. Guang Jian membalas dengan kesal, menyuruhnya minum teh saja, karena ini disebut wawasan, bukan kegilaan. Guang Jian pun mengepalkan tinjunya dan berkata bahwa sebenarnya, ia benci menggambar chibi. Namun kini, semua game mobile menggunakan karakter chibi. Jadi dia tidak punya pilihan lain. Karena dia butuh pekerjaan, jadi dia menggambar chibi. Tapi sekarang, gaya seperti itu tidak lagi dibutuhkan, karena dia punya kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Sambil memperlihatkan gambar Minotaur di laptop kepada teman-temannya, Guang Jian berkata bahwa dia memilih gaya hitam epik dengan efek pewarna minyak. Itu adalah Minotaur yang mengayunkan kapak raksasa dengan gagah. Warna kulit Minotaur itu coklat tua, namun matanya bersinar merah penuh kegilaan. Rambutnya berwarna coklat kemerahan,
dan sapu tangan merah diikat di pinggulnya. Pria berkacamata yang melihat gambar itu mengatakan bahwa dia punya dua pertanyaan. Pertama, apakah gaya ini sesuai dengan permintaan klien? Guang Jian bangkit dari kursinya sambil memutar kursi, mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia ingin menyampaikan nuansa epik, dan penampilan adalah faktor terpenting. Semakin jauh tampilannya dari manusia, semakin baik. Bersandar pada sandaran kursi, Guang Jian melanjutkan, dengan mengatakan bahwa sejujurnya, game bertema 3 kerajaan biasanya tidak cocok dengan gaya ini. Tetapi dalam daftar permintaan, karakter-karakter dari 3 kerajaan sudah didesain ulang, sehingga gaya ini sekarang sangat cocok. Pria berhoodie hitam itu kemudian mengajukan pertanyaan kedua yang mengusik pikirannya. Ia mengatakan bahwa hanya Guang Jian yang bisa menggambar dengan gaya ini. Sedangkan yang lain tidak akan mampu menghasilkan karya serupa. Guang Jian tersenyum dan berkata agar mereka tidak perlu khawatir. Dia akan merancang karakter-karakter tersebut dan membuat garis besar. Lalu mereka harus membantunya untuk memperbaiki semuanya. Kemudian Guang Jianlah yang akan memberikan sentuhan akhir. Dengan cara ini, mereka pasti bisa menyesuaikan diri dengan gaya tersebut. Seorang pria berbaju hoodie hitam pun setuju dan menerima pekerjaan itu. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki klien lain, jadi mereka harus mencoba peruntungan. Jika gaya ini ternyata tidak populer, maka yang rugi tetap kliennya. Kemudian pria berkacamata itu menambahkan bahwa jika gaya ini malah menjadi populer, mungkin setelah lulus mereka bahkan bisa mendirikan studio sendiri. Mengangkat tangannya, Guang Jian berseru bahwa itu luar biasa, jadi mereka harus melakukan yang terbaik dan menciptakan nama untuk diri mereka sendiri. Teman-temannya pun langsung mengangkat tinju dan berteriak bersama. 3 minggu berlalu dengan cepat, meskipun bagi kebanyakan seniman, terutama bagi Guang Jian, ini adalah 3 minggu paling neraka dalam hidupnya. Akhirnya setelah menyelesaikan pekerjaannya, dalam keadaan kurus dan dengan kantong hitam di bawah mata, dia meletakkan pensil grafiknya dan berkata bahwa dia sudah selesai. Sambil tersenyum, dia berdiri dan berkata bahwa semua orang sudah bekerja dengan baik, jadi mereka harus merayakannya. Namun saat berdiri, dia melihat teman-temannya tertidur seperti mayat karena kelelahan, sementara kamar mereka seperti tempat sampah, penuh kaleng kopi, cola, dan minuman energi. Menggaruk kepalanya, Guang Jian berkata bahwa karena semua orang tidur, besok dia akan membelikan mereka makan siang sebagai hadiah, lalu menghela napas dan duduk untuk mengirim pesan kepada Pei Qian. Keesokan paginya, di asrama Universitas Handong, Pei Qian melihat pesan dan file dari sang seniman. Saat file itu sedang diunduh, Pei Qian membuka sistem dan memeriksanya. Begitu muncul nama pemilik, yaitu Pei Qian, rasio konversi terkunci 100:1 dan rasio kerugian 1:1, serta pemberitahuan bahwa rekapitulasi akan dilakukan dalam 8 hari. Pada paragraf berikutnya ada catatan, jika produk tidak dipublikasikan lebih dari seminggu sebelum tanggal rekapitulasi, maka tanggal akan ditunda, dan tanggal baru akan ditentukan oleh sistem. Di paragraf ketiga terdapat catatan keuangan. Saldo akun sistem $8.792 dan saldo akun pribadi $1.607. Melihat ini, Pei Qian berpikir bahwa dari sisa $8.000, sekitar $3.000 adalah gaji Ma Yuang, namun baru bisa dibayarkan di akhir bulan. Masih ada $5.000 lagi yang harus dihabiskan sebelum hari rekapitulasi. Sambil berpikir kemana harus membelanjakannya, Pei Qian memutuskan untuk melihat ke stasiun sumber daya dan membeli sesuatu dari sana. Tentu saja, ia perlu mengosongkan akun sistem. File akhirnya selesai diunduh, dan dengan harapan bahwa senimannya mungkin tidak terlalu ahli menggambar, ia membukanya, dan langsung melihat seekor naga humanoid gagah membawa tombak dan mengenakan pakaian jenderal militer kuno. Latar belakangnya bercahaya, dan gayanya luar biasa keren. Melihat ini, tekanan darah Pei Qian langsung melonjak, wajahnya pucat, dan setelah beberapa saat ia berteriak bahwa gambar ini terlalu profesional untuk hanya dihargai $750. Mendekatkan wajah ke layar, ia berkata seolah tidak percaya bahwa ini semua hasil dari Guang Jian yang hancur itu. Menangis sambil memegangi kepalanya, Pei Qian berteriak dalam hati, bertanya-tanya kenapa dia malah dapat karya sekeren ini. Kenapa seluruh portofolio Guang Jian sebelumnya cuma berisi gambar chibi? Dalam kepanikan, Pei Qian mengadakan rapat darurat di pikirannya sendiri. Semua versi Pei Qian di pikirannya memegangi kepala mereka sambil menatap meja. Ketua Pei Qian adalah yang pertama sadar, menghentakkan palu di meja dan berkata bahwa mereka semua tahu kontrak tidak bisa dibatalkan. Dan game harus dirilis dalam 2 hari, kalau tidak sistem akan menunda tanggal rekapitulasi. Jadi, mereka harus memikirkan langkah yang bisa diambil. Pei Qian berkacamata menyesuaikan kacamatanya dan meminta semua orang untuk tenang, karena tidak seburuk kelihatannya. Walaupun gambarnya bagus, belum tentu pemain akan menyukainya. Pei Qian intelektual sambil menyeruput kopi juga mengiyakan, mengatakan memang bisa saja begitu. Selain itu, game mereka memakai template lama. Gameplaynya membosankan dan mereka tidak menghabiskan banyak biaya untuk pengembangan lain.
jadi game itu terasa kosong. Pei Qian pemalas mengangkat tangannya dan berkata bahwa para pemain tidak akan pernah tahu tentang game ini, karena mereka tidak mengiklankannya, sehingga tidak ada yang akan melihat ilustrasinya. Mereka harus menghindari kata-kata yang bisa membuat game ini masuk tren, terutama penyebutan 3 kerajaan. Saat mengirim game untuk verifikasi platform, nama dan deskripsi harus sederhana. Lebih baik kalau sekilas malah terlihat konyol. Kali ini mereka yakin bisa membuat game itu gagal. Pada saat itu, Ma Yuang muncul di belakang Pei Qian dan bertanya apa yang sedang dilihatnya. Sambil menunjuk ke arah gambar, Ma Yuang bertanya dengan heran apakah itu untuk karakter game kita. Pei Qian tersenyum dan mengatakan bahwa itu semua berkat deskripsi yang diberikan Ma Yuang, yang digunakan seniman untuk inspirasi. Terkesan, Ma Yuang tersenyum dan berkata bahwa dia tidak tahu kalau dirinya punya bakat seperti itu. Pei Qian kemudian mempersilakan temannya untuk memeriksa gamenya dari bug. Jika tidak ada, mereka bisa langsung merilisnya. Ma Yuang tentu saja setuju. Duduk di meja, Ma Yuang lalu bertanya dengan penuh harap apa nama gamenya. Sambil mengangkat jarinya, Pei Qian mengatakan bahwa nama gamenya adalah Ghost General, sebuah permainan kartu biasa. Di sisi lain keesokan harinya di tempat makan, Guang Jiang dan temannya pun bersulang dengan bir berbusa, menikmati momen kegembiraan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, para mahasiswa itu berhasil berpesta, berkat pekerjaan mereka yang akhirnya selesai. Guang Jian, yang mengorganisasi pesta itu, mengatakan kepada teman-teman dan karyawan paruh waktunya untuk mencoba iga domba panggang, dan memakannya selagi hangat. Ia juga menyemangati semua orang untuk minum dan bersenang-senang, karena hari itu adalah hari spesial dan mereka harus mabuk. Seorang teman Guang Jian yang berkacamata bertanya untuk game apa sebenarnya mereka menggambar sebanyak itu, dan kapan gamenya akan dirilis. Menggaruk pipinya, Guang Jian berkata bahwa dia tidak terlalu ingat, tapi sepertinya gamenya berjudul Ghost General. Dia juga tidak bertanya tentang tanggal rilis, jadi dia tidak tahu. Melihat teman-temannya menatapnya penuh arti, Guang Jian lalu mencari tanggal rilis gamenya di internet, dan kaget mengetahui bahwa gamenya ternyata sudah rilis. Pria berkacamata itu juga terkejut dan bertanya apakah benar Guang Jian mengirimkan semua ilustrasinya pagi itu. Bagaimana bisa mereka merilisnya di sore hari pada hari yang sama? Lalu, dia dan 2 temannya langsung memeriksa ponsel mereka, dan saat mereka menemukannya, mereka terkejut. Pria berkacamata itu tercengang saat membaca deskripsi game tersebut, yang menyatakan bahwa ini hanyalah permainan kartu biasa. Ia bertanya dengan nada tidak senang, bukankah ini terlalu sederhana? Teman lain yang bermata biru berseru heran bahwa sepertinya pembuat game ini menciptakan jalan sepi yang sunyi. Teman ketiga memperhatikan harga gamenya, yang lebih tinggi dibandingkan harga pasar untuk game sejenis, dan bertanya apakah ada orang yang membeli game ini dengan harga $10. Guang Jian pun menjawab bahwa dia sudah membelinya, karena mereka tetap perlu melihat isi gamenya, mengingat mereka sudah bekerja keras selama berhari-hari. Pria berkacamata itu berkata bahwa dia sudah mencoba bermain, dan sekarang dia memiliki 10 gulungan. Dalam satu putaran, dia langsung mendapatkan 2 kartu oranye sekaligus. Mungkin dia terlalu beruntung, tapi belum sempat dia bersenang hati. Teman-temannya satu persatu berkata bahwa mereka juga mendapatkan 2, bahkan ada yang mendapat 3. Guang Jian sambil menggaruk kepalanya, menduga mungkin karena game ini masih dalam tahap uji coba, jadi peluang mendapat kartu langka lebih besar. Tiba-tiba, pria berkacamata itu menunjukkan ponselnya, menyuruh Guang Jian untuk melihat toko dalam game. Di sana hanya ada ikon status VIP. Teman mereka yang berambut biru berkata bahwa hanya ada 10 gulungan tambahan setiap harinya. Bukankah itu tidak berguna? Lalu bagaimana dengan sistem premium? Sudah ada 8 level di 3 kerajaan. Guang Jian lalu bertanya pada teman-temannya apakah perlu menanyakan hal ini kepada bos Pei Qian. Mungkin ada faktor khusus atau ini bukan versi akhir dari gamenya. Teman-temannya mengangguk, dan Guang Jian mulai menghubungi Pei Qian. Ia menulis pesan kepada bos Pei Qian, bahwa ia menyadari tidak ada sistem premium dalam game dan hanya ada 1 item di toko. Kemudian dia bertanya apakah itu karena game ini belum mencapai tahap uji coba dan semua fitur akan ditambahkan di versi akhir. Tapi yang dia terima hanyalah jawaban singkat bahwa ini adalah versi finalnya. Kembali di ruang imajiner mereka, Guang Jian, yang tidak percaya dengan apa yang ia baca, bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan toko gamenya. Pei Qian tersenyum sinis dan berkata bahwa mereka hanya menjual kartu keanggotaan, dan tidak berniat menambahkan apapun lagi. Ini membuat Guang Jian terkejut. Namun setelah menguatkan diri, ia bertanya kenapa mereka melakukan ini. Pei Qian mengambil selembar kertas dan berkata bahwa item lain sebenarnya tidak diperlukan. Strategi mereka adalah menetapkan harga yang tetap. Kenapa harus menambahkan pembelian dalam game? Awalnya mereka bahkan berpikir untuk tidak menambahkan pembelian kartu keanggotaan seharga $30. Tapi setelah berpikir ulang, mereka merasa mungkin ada pemain yang membutuhkannya. Maka, mereka pun menambahkannya. Guang Jian menghela napas,
lalu bertanya soal promosi game tersebut. Saat ini, game itu hanya memiliki sedikit unduhan. Mungkin karena mereka belum mulai mempromosikannya. Pei Qian mengangkat bahu dan berkata bahwa mereka tidak akan mempromosikannya sama sekali. Sambil terkejut, Guang Jian bertanya apakah mereka benar-benar tidak akan melakukannya. Pei Qian menghela napas berat dan terlihat sedih, lalu mengatakan bahwa mereka tidak punya uang. Mereka sudah menghabiskan $300.000 untuk membeli template, desain, musik, efek suara, serta menyewa cloud, jadi tidak ada dana tersisa. Kembali ke dunia nyata, Guang Jian tampak lebih murung dari awan mendung setelah berbicara dengan Pei Qian. Teman-temannya bertanya apa yang dikatakan bos Pei Qian. Guang Jian berpikir sejenak, lalu mengangguk pada dirinya sendiri, mengepalkan tangan, berdiri, dan berkata bahwa gamenya sedang membutuhkan kita. Ia mulai menjelaskan maksudnya. Ia menceritakan ulang percakapannya dengan bos Pei Qian, dan dalam waktu 10 menit, teman-temannya sudah tahu situasinya. Setelah berdiskusi, Guang Jian berkata bahwa awalnya dia mengira Pei Qian sangat kaya, sehingga dia tidak meminta diskon dan malah menaikkan harganya. Pria berkacamata yang sedang minum bir bertanya dengan bingung, bukankah bos Pei Qian sudah mengeluarkan banyak uang? Tidakkah ia ingin mengembalikan modalnya? Guang Jian, sambil mengepalkan tangan, membayangkan sosok Pei Qian yang dermawan, mengenakan tuxedo hitam, memandang dunia dengan sikap acuh tak acuh, lalu berkata bahwa sepertinya tidak begitu. Guang Jian menambahkan bahwa menurutnya bos Pei Qian adalah orang yang lurus, sehingga ia tidak tergiur dengan uang besar. Teman mereka yang bermata biru, bersandar di kursi, berkata bahwa sebanyak apapun uang dalam game, tetap tidak akan populer tanpa promosi. Yang berambut biru juga bertanya apakah mereka perlu membantu mempromosikannya. Pria berkacamata berkata bahwa jika saja mereka adalah selebriti internet atau streamer, mereka bisa membantu promosi, tapi mereka tidak punya dana. Guang Jian menghantam meja dengan tangannya dan berdiri, berkata bahwa bos Pei Qian telah memperlakukan mereka dengan murah hati, jadi mereka harus membalas kebaikannya. Sambil mencari kontak di ponselnya, dia berkata bahwa banyak artis terkenal belajar bersamanya di kelompok yang sama. Dia memutuskan untuk mencoba membujuk mereka agar membantu mempromosikan game ini. Malam pun tiba, dan di kamar asrama universitas milik Pei Qian, Ma Yuang sedang melihat halaman game tersebut dengan wajah sedih. Melihat tidak ada unduhan, ia bertanya pada temannya apakah gamenya memang seburuk itu. Tidak ada yang tertarik sama sekali. Pei Qian, yang mendengarnya, sebenarnya merasa senang. Ma Yuang menatapnya dan berkata bahwa game baru lainnya memiliki jutaan unduhan. Lalu kenapa game mereka hanya punya beberapa? Pei Qian menepuk bahu temannya dan menyuruhnya jangan khawatir, karena hal seperti itu wajar terjadi pada game baru. Semuanya akan membaik seiring waktu. Meskipun dalam hatinya, ia tidak benar-benar percaya, tapi ia hanya ingin menenangkan temannya. Dengan senyum puas, ia berpikir bahwa semuanya sudah sesuai rencana. Game ini bahkan tidak punya saluran promosi. Jadi dari mana bisa datang unduhan? Ma Yuang, yang mengenakan sweater kuningnya, menghela napas dan berkata ingin melihat-lihat game itu lagi. Dia penasaran apakah ada perubahan setelah beberapa jam. Tertawa kecil melihat kepolosan temannya. Pei Qian berkata bahwa baru 3 jam berlalu, mana mungkin ada perubahan? Bahkan kalau 3 hari, apalagi 3 bulan, tak akan ada yang berubah. Tak ada yang akan peduli pada game ini. Sambil membuka sebotol air, ia mulai meminumnya dengan bahagia, memikirkan $300.000 yang akan masuk ke tangannya dalam beberapa hari. Ia hanya perlu menunggu sampai rekap berikutnya. Tiba-tiba, Ma Yuang berteriak memanggilnya untuk melihat. Matanya berbinar penuh bintang. Ia berseru dengan semangat bahwa jumlah unduhan meningkat. Banyak pemain juga memberikan ulasan dan rating bintang 5. Mendengar itu, Pei Qian meludah seperti air mancur karena kaget, lalu bertanya dengan syok apa yang dimaksud Ma Yuang. Di bawah game tersebut tertulis jumlah komentar, lebih dari 1.236 pemain juga memberikan rating rata-rata 5 bintang. Di filter pencarian komentar, Ma Yuang memilih ulasan dengan rating terbaik, dan muncul 1.768 komentar yang sesuai filter. Ulasan pertama datang dari seseorang bernama Evil Smiling. Ia memberikan 5 bintang dan komentarnya ditulis 60 jam yang lalu. Komentarnya mengatakan bahwa ini adalah game terbaik yang pernah ia mainkan. Para pemain tidak perlu meragukan ulasannya. Ia juga mengeluh bahwa game lain tidak sebagus ini. Komentar orang ini disukai oleh 2.568 orang. Setelah itu ada komentar negatif yang tidak merekomendasikan game tersebut, ditulis oleh seseorang bernama Mysterious Force from the East. Ulasan itu ditinggalkan 120 jam yang lalu dan membahas mengapa game ini dijual seharga $10, bahkan lebih mahal daripada game Three Kingdoms. Tentu saja, tidak ada yang menyukai komentar tersebut. Terlebih lagi, komentar itu dibalas dengan menyatakan bahwa orang tersebut bahkan belum pernah memainkan gamenya. Lalu kenapa dia mengeluh bahwa game ini mahal? Meskipun game tersebut seharga $10, itu sebenarnya sangat murah.
Orang lain menjelaskan mengapa orang pertama sangat menghargai game ini, dengan mengatakan bahwa poin utamanya adalah kamu hanya bisa membeli kartu keanggotaan permanen di dalam game. Jika kamu menjumlahkan semua kemungkinan pengeluaran, totalnya hanya sekitar $40. Ada komentar lain di bawah komentar tersebut. Orang ini terkejut bahwa semuanya bisa didapat hanya dengan $40, dan semua pemain akan berada di level yang sama. Tidak ada jebakan atau tipu daya lainnya. Dia menulis dan bertanya apa ini beneran game kartu mobile? Pei Qian membaca semua komentar ini dengan wajah pucat. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mengapa jumlah unduhan tiba-tiba meningkat begitu drastis hingga mencapai ribuan? Dan kenapa gamenya mendapatkan ulasan yang begitu bagus dan rating bintang 5? Ini terasa tidak masuk akal. Sambil memegangi dadanya, ia bersandar pada meja agar kakinya yang gemetar tidak membuatnya jatuh. Dia menjatuhkan dirinya ke tempat tidur, meletakkan kepalanya di bawah bantal, sambil memikirkan apa yang sedang terjadi di dunia ini. Di bagian mana dia membuat kesalahan? Ma Yuang, yang berbeda dari temannya, sedang berada di puncak kebahagiaan. Ma Yuang, dengan wajah berseri-seri, mengatakan bahwa dia tahu betapa besar usaha yang telah Pei Qian curahkan dalam permainan itu. Mungkin karena itulah dia begitu bahagia, karena masa-masa sulit telah berakhir dan sekarang semuanya baik-baik saja. Tapi, sebaiknya dia jangan terlalu santai dulu, karena bisa berdampak buruk bagi kesehatannya. Berpura-pura senang dan tersenyum palsu, dia mengatakan bahwa mereka telah berhasil. Meskipun dalam pikirannya dia bertanya-tanya apakah dia terlihat bahagia karena sebenarnya dia sedang putus asa. Sambil menghela napas, dia mengepalkan tinjunya dan bangkit dari tempat tidur. Ia berpikir bahwa ketakutan tidak akan membantu mengatasi kesedihan. Dia harus melihat di mana letak kesalahannya agar di masa depan tidak mengulang kesalahan yang sama. Setelah menyaring komentar-komentar yang masuk, dia menemukan satu kesamaan di antaranya. Misalnya, salah satu komentar mengatakan bahwa dia tidak menyangka karakter dari 3 kerajaan bisa digambarkan dengan cara yang begitu unik. Komentar itu memuji desain karakter yang ekspresif dan beragam. Meskipun sebagian besar kontennya biasa saja, tetap terasa segar. Komentar lain mengatakan bahwa gambar-gambarnya luar biasa. Orang ini mulai bermain karena tertarik dengan gambar-gambar itu dan bahkan ingin menghabiskan uang di dalamnya. Tapi karena tidak ada tempat untuk menghabiskan uang, akhirnya dia memutuskan memberikan ulasan bintang 5. Pei Qian menyadari bahwa kebanyakan pemain menyebut-nyebut soal seni. Tak heran jika mereka menyukainya. Tapi bagaimana mereka bisa tahu tentang game ini? Lalu, setelah memikirkan sesuatu, dia memutuskan untuk memeriksa dugaannya dan langsung mengetikkan nama gamenya di mesin pencari, dan menemukan beberapa posting iklan. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang mampu membuat begitu banyak ahli membagikan dan mempromosikan Ghost General? Tiba-tiba dia menyadari bahwa hanya ada satu orang yang bisa melakukan itu. Secara prinsip, hanya ada 3 orang yang tahu tentang game ini. Dia, Ma Yuang, dan si ilustrator. Dia dan Ma Yuang tidak pernah mengiklankan atau menghabiskan waktu untuk promosi, jadi satu-satunya yang tersisa adalah si ilustrator. Menyadari hal ini, dia langsung menulis pesan kepadanya. Dalam hati bertanya-tanya mengapa si ilustrator mempromosikan game ini seperti itu? Apakah dia sedang punya banyak waktu luang atau apa? Dia menulis kepada Guang Jian dan bertanya apakah dia yang membantu promosi game Ghost General. Sang ilustrator langsung membalas, mengatakan bahwa dia telah meminta beberapa temannya sesama seniman untuk membagikan postingan. Guang Jian menganggap akan tidak adil jika game yang telah diinvestasikan Pei Qian dengan begitu banyak uang justru gagal begitu saja. Sang ilustrator berkata bahwa dia dan teman-temannya tersentuh mengetahui bahwa si pria itu hanya memiliki $300.000 dan menghabiskan semuanya untuk pengembangan game, bukan untuk promosinya. Selain itu, kualitas gamenya juga tidak buruk. Gambar-gambarnya juga cukup bagus, jadi wajar saja kalau ulasannya juga baik. Guang Jian akhirnya berkata bahwa dia sendiri tidak melakukan apa-apa. Dengan kesal, Pei Qian mengucapkan terima kasih secara sarkastik kepada sang ilustrator. Tapi tentu saja sarkasme tidak bisa disampaikan lewat teks. Jadi si ilustrator mengartikan ucapan terima kasih itu secara tulus dan membalas dengan mendoakan semoga Pei Qian sukses. Dia juga berkata bahwa dia yakin Pei Qian akan mendapatkan lebih banyak keuntungan lagi di masa depan. Ia pun berharap bisa bekerja sama lagi nanti. Seminggu berlalu dalam sekejap, namun bagi Pei Qian, itu adalah minggu terburuk dalam hidupnya. Meskipun masih ada secercah harapan terhadap rekap hari ini, tapi hasilnya sangat sedikit. Kini dia berdiri di balkon memandangi langit. Yah, setidaknya orang lain akan mengira begitu, padahal sebenarnya dia sedang melihat jendela sistem. Seperti biasa, di awal tercantum nama pemilik, yaitu dirinya. Lalu ada rasio konversi keuntungan 100:1, setelah itu rasio kerugian 1:1, dan kemudian proses perhitungan dimulai. Pada paragraf kedua,
Tercantum saldo akun sistem sebesar $514.723,5 dan akun pribadi sebesar $224,5. Di paragraf berikutnya, ada laporan rekap dan konversi. Dan akhirnya, saldo akun sistem masih $514.723,5, namun akun pribadinya meningkat menjadi $2.371,8. Dia hanya memperoleh $2.147,2 dari total $300.000 yang diinvestasikan. Menghela napas berat, Pei Qian memikirkan ketidakadilan dunia ini. Dalam seminggu, pendapatan Ghost General mencapai $500.000, jadi totalnya $1 juta. Game itu balik modal dalam seminggu dan bahkan menghasilkan $200.000. Tapi yang masuk ke akun pribadinya hanya $2.000. Apakah itu adil? Menangis dengan air mata mengalir deras, dia berteriak tentang betapa banyak ketidakadilan yang ada. Meskipun dia sudah memperkirakannya, tetapi kondisi mentalnya benar-benar goyah. Setelah beberapa saat, jendela sistem konversi kekayaan berikutnya muncul. Tertulis bahwa perhitungan berikutnya akan dilakukan dalam 90 hari, yaitu 3 bulan. Di paragraf berikutnya tertulis bahwa pengisian ulang sistem selanjutnya akan sebesar $500.000. Lalu dikatakan bahwa karena sudah ada lebih dari $500.000 di akun sistem, maka tidak akan ada pengisian ulang saat rekap berikutnya. Saat ini terdapat $514.723,5 di akun sistem dan $2.371,8 di akun pribadi. Setelah itu muncul jendela baru dengan penjelasan bahwa sistem akan mengisi ulang akun sistem dari waktu ke waktu. Waktu perhitungan dan pengisian akun akan berbeda setiap kali. Namun, jika saldo akun sistem melebihi target, maka tidak akan ada pengisian ulang selama perhitungan. Melihat pesan ini, pemuda itu benar-benar merasa putus asa. Dalam minggu pertama saja, gamenya sudah menghasilkan $500.000. Minggu depan pasti lebih besar, namun rekap baru dilakukan 3 bulan lagi. Jika dia menghitung secara jujur, dalam 3 bulan jumlahnya bisa mencapai $6 juta. Jika dia menyewa kantor yang lebih mahal, biayanya sekitar $400.000 per bulan. Jika dia mempekerjakan sekitar 30 karyawan, akan menambah $200.000 per bulan, dan jika dihitung bersama peralatan kerja, totalnya bisa mencapai $1 juta. Menghela napas, pemuda itu mengeluh bahwa semuanya terasa sangat sulit. Dia harus mencari kantor, mempekerjakan pekerja, membeli peralatan. Dia belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Saat sedang mengulang-ulang semuanya di dalam kepalanya, dia terkejut ketika seseorang menepuk bahunya. Ma Yuang, dengan mata berbinar dan mengenakan sweater kuningnya, berkata bahwa game mereka mulai menjadi populer. Dan itu berarti mereka bisa makan sesuatu yang mahal kan? Pei Qian, sambil tersenyum, menjawab bahwa tentu saja mereka bisa. Dia bahkan bilang mereka bisa pergi sekarang juga. Sambil mengatakan itu, Pei Qian teringat bahwa dia pernah berjanji pada Ma Yuang bahwa jika mereka mulai menghasilkan uang, dia akan mengajaknya makan di restoran prasmanan. Saat menuruni tangga, Ma Yuang bertanya kepadanya. Entah kenapa dia merasa bahwa meskipun game mereka sukses, Pei Qian sedang memikirkan sesuatu. Sambil melambaikan tangan pada temannya, Pei Qian tersenyum dan berkata agar Ma Yuang tidak khawatir. Belakangan ini, Pei Qian memang sibuk karena urusan game, jadi dia merasa lelah dan butuh istirahat. Ma Yuang, sambil tersenyum, menepuk punggung temannya dan berkata bahwa bagaimanapun juga, sekarang dia tidak punya apa-apa, jadi kenapa tidak mulai menjaga diri sendiri? Selama ini dia melakukan semuanya sendirian, padahal dia bisa saja mempekerjakan seorang asisten dan menyerahkan semua pekerjaan itu. Bukankah itu keren? Terkejut dengan saran itu, Pei Qian mulai memikirkannya. Ma Yuang lalu membayangkan seorang gadis cantik dengan mata ungu dan rambut berwarna sama, mengenakan seragam kantor dan mengendarai mobil. Dia mengatakan bahwa hal seperti itu sering terjadi di drama TV. Presiden perusahaan mengendarai mobil mewah dan menggoda wanita, sementara asistennya yang mengurus semua pekerjaan. Seperti kata pepatah, kalau ada pekerjaan, serahkan pada sekretaris. Dan di titik itu, air liur Ma Yuang mulai menetes. Sementara itu, Pei Qian malah memikirkan hal lain. Dia memutuskan untuk mempekerjakan seorang asisten, untuk membantunya menghabiskan uang. Sambil menepuk bahu temannya, Pei Qian berkata bahwa Ma Yuang memang jenius. Dia benar-benar butuh seorang asisten, atau lebih tepatnya, seorang asisten profesional yang bisa melakukan apa saja. Dengan adanya asisten seperti itu, dia akan punya seseorang yang bisa membantunya menghabiskan uang, menyewa kantor, merekrut karyawan, dan membeli peralatan. Di kemudian hari, Pei Qian sedang duduk di kursi hitam di dalam kantor. Kantor itu dilengkapi dengan sangat sederhana. Sebuah kursi panjang berada di dekat dinding, di atasnya tergantung kaligrafi bertuliskan, "Langit memberkahi orang yang rajin." Tempat itu adalah pusat layanan pelanggan perusahaan Exxon di kota Jinyou, Provinsi Handong. Seorang pria mengenakan tuxedo hitam dan kacamata, sambil membawa map,
masuk ke kantor dan menyapa Pei Qian, memanggilnya sebagai Bos Pei Qian. Ia memperkenalkan diri sebagai manajer regional perusahaan dari Provinsi Handong. Ia juga mengatakan senang bertemu dengan Pei Qian dan meminta untuk dipanggil Lawrence. Pei Qian bangkit dari duduknya dan menjabat tangan Lawrence, sambil mengatakan bahwa ia senang bertemu dengannya. Lalu, sambil menatap Lawrence, ia mengatakan bahwa tujuannya sederhana. Ia membutuhkan seorang asisten yang handal. Lawrence mengangguk sambil tersenyum dan meminta Pei Qian menjelaskan kriteria khusus yang diinginkannya. Pei Qian tersenyum dan berkata bahwa ia membutuhkan asisten dengan bayaran tertinggi. Lawrence kemudian mengeluarkan sebuah dokumen dan meletakkannya di atas meja. Pei Qian mulai memeriksa berkas kandidat dengan cermat sambil mendengarkan penjelasan Lawrence. Lawrence mengatakan bahwa para kandidat tersebut adalah yang paling berbakat di Provinsi Handong. Karyawan mereka telah berkomunikasi dengan para kandidat ini, dan semuanya kompeten serta disiplin. Mereka memiliki kemampuan bicara dan perilaku yang sangat baik. Saat memeriksa dokumen, Pei Qian berhenti di satu berkas dan berkata bahwa itu adalah Xin Hailu, yang sebelumnya pernah menjadi asisten wakil presiden perusahaan asing ternama. Ia bertanya mengapa Xin Hailu keluar dari pekerjaannya. Hal itu tidak tertulis di dalam data diri di sini. Mendengar itu, Lawrence tersenyum canggung dan berkata bahwa tampaknya Pei Qian jarang menonton berita. Pei Qian memiringkan kepala dan bertanya apa hubungannya berita dengan hal itu, dan Lawrence pun mulai menjelaskan. Ternyata, wakil presiden tersebut dalam keadaan mabuk memiliki niat yang tidak senonoh. Namun ia tidak menyangka bahwa ia berhadapan dengan wanita tangguh. Xin Hailu menampar wakil presiden itu hingga terjatuh ke lantai, rambut palsunya terbang, dan gigi palsunya keluar. Akibat kejadian tersebut, wakil presiden yang gemuk itu dipecat, dan Xin Hailu memutuskan mengundurkan diri dengan sukarela. Terkejut mendengar cerita itu, Pei Qian mengacungkan jempol dan berkata bahwa gadis itu seperti Wonder Woman. Ia pun memutuskan untuk memilih Xin Hailu, namun ia juga mengatakan bahwa ia memiliki satu permintaan. Lawrence tersenyum dan berkata tentu saja semuanya bisa dibicarakan. Pei Qian mengangkat jarinya dan berkata bahwa Xin Hailu hanya boleh menawarkan sesuatu jika ia sendiri yang memintanya. Dalam kondisi lain, ia harus mengikuti perintah tanpa banyak bertanya. Lawrence tetap tersenyum dan mengatakan bahwa hal tersebut memang sudah sepatutnya dilakukan oleh seorang asisten kepala profesional. 3 hari berlalu dan hari Senin pun tiba. Di kota yang dipenuhi gedung pencakar langit, sebuah mobil hitam melaju ke salah satu jalan. Banyak orang menoleh kagum ke arah mobil itu. Ketika mobil berhenti, sebuah kaki bersepatu hitam keluar, disusul oleh pemilik kaki itu. Ia adalah wanita cantik dengan rambut hitam panjang yang tergerai hingga punggung. Tatapannya serius, matanya berwarna oranye seperti labu, memancarkan pesona misterius. Ia mengenakan gaun hitam berleher rendah, dengan jas coklat muda di atasnya yang sangat cocok dengan penampilannya. Bibirnya dipulas merah muda yang mempertegas kesan wanita karir. Dia adalah Xin Hailu, asisten kepala dari Tengda Network Technology, dengan gaji bulanan sebesar $30.000. Ia berjalan ke sisi lain mobil, membuka pintu, dan berkata kepada Pei Qian, menyapanya sebagai Bos Pei Qian, bahwa mereka telah sampai. Untuk pertama kalinya merasakan hal seperti ini, Pei Qian terkejut, meskipun akhirnya ia keluar dari mobil, yang memang sama sekali tidak cocok dengannya. Karena ia masih mengenakan hoodie putih, blazer biru, celana jeans hitam, dan sepatu sneakers, yang terlihat seperti mahasiswa biasa. Berdiri dengan pose percaya diri, ia menatap gedung tinggi di depannya dan berpikir bahwa sekarang ia berada di gedung paling mewah dan mahal di seluruh Jingzhou. Di lantai 17, lift berhenti dan 3 orang keluar. Pei Qian, beserta asisten pribadinya, dan seorang pria dengan jaket putih serta celana panjang hitam, yang merupakan perwakilan dari gedung tersebut. Pria itu mengatakan bahwa jika Pei Qian tidak ingin berbagi lantai dengan perusahaan lain, ia bisa menyewa satu lantai penuh. Ia merekomendasikan lantai 17 karena pemandangannya sangat indah, menghadap ke jalan besar. Pei Qian melihat-lihat ruangan sambil menyimpan tangan di dalam kantong hoodie-nya dan mengakui bahwa pemandangannya memang luar biasa. Dari tempat itu, terlihat hutan, danau, bahkan landmark kota. Karyawan itu, sambil tersenyum, mengatakan bahwa jika mereka perusahaan baru, negara akan memberikan subsidi dan mereka hanya perlu membayar 1 bulan di muka dan selanjutnya pembayaran bisa bulanan. Pei Qian bertanya berapa harganya, dan dijawab oleh karyawan $4 per meter persegi. Karyawan itu tersenyum dan berkata mungkin itu mahal untuk Jingzhou, tetapi mereka menjamin kualitas. Menyewa kantor di tempat ini akan meninggalkan kesan positif terhadap perusahaan. Belum sempat si karyawan menyelesaikan kata-katanya, Pei Qian langsung berkata bahwa itu cukup murah, mengejutkan si karyawan. Karyawan merasa heran mengapa pria kaya ini tampak begitu sederhana. Ia melihat ke arah sekretaris dan berpikir bahwa tidak perlu khawatir soal kekayaannya karena ia telah mempekerjakan Xin Hailu. Saat itu, Pei Qian sedang menghitung dalam benaknya kemungkinan penghematan.
Lantai ini sekitar 3.000 meter persegi. Jika dihitung $5 per meter, maka akan keluar sekitar $450.000 per bulan. Sambil menggaruk dagu, ia berpikir bahwa jika diturunkan $1 saja, bisa menghemat $90.000 tiap bulan. Melihat Pei Qian menghela napas, karyawan itu tersenyum ramah dan bertanya apakah ia menyukai tempat ini. Pei Qian mengangkat tangan dan berkata bahwa ia akan menyewa lantai ini, sambil berpikir bahwa selama game Ghost General terus membawa uang, ia akan terus menghambur-hamburkan uang ini. Karyawan itu pun senang dan mengatakan mereka bisa langsung menandatangani kontrak. Saat Pei Qian sendirian bersama sekretaris di ruangan itu, ia mengangkat jarinya dan berkata bahwa lingkungan kerja yang baik dapat meningkatkan efisiensi kerja, serta memperkuat citra perusahaan. Sekretarisnya mencatat semua poin penting itu di bukunya. Kemudian ia menunjuk suatu tempat dan berkata bahwa meja kantornya harus mahal, serta juga harus berkelas. Ia menunjuk ke tempat lain dan berkata bahwa komputer di kantor harus yang terbaik. Hanya keyboard dan mouse mekanikal berkualitas tinggi. Dan tentu saja, 2 monitor. Sekarang adalah era informasi, dan mereka adalah perusahaan game, jadi komputer adalah kunci produktivitas. Tentu saja, kursi kerja juga harus nyaman. Ia lalu menunjuk ke sudut lain dan berkata bahwa kantor juga harus memiliki tanaman. Saat para pekerja lelah, mereka bisa menatap tanaman dan bersantai. Tapi karena tanaman sulit dirawat, maka perlu juga pekerja khusus yang akan mengurusnya. Ia menunjuk ke sisi lain dan berkata bahwa gym kecil bisa dibuat di situ. Bekerja di industri game melemahkan tubuh, jadi penting menjaga kesehatan. Hanya dengan tubuh sehat, seseorang bisa bekerja dengan efisien. Tentu saja, gymnya harus dilengkapi peralatan terbaru, termasuk treadmill modern. Sambil menggaruk dagu, Pei Qian terus menjelaskan perlengkapan yang dibutuhkan untuk kantornya. Serta, ruang tunggu harus memiliki sofa dan meja. Lebih baik lagi jika ada perlengkapan teh berkualitas tinggi. Mereka harus membeli berbagai jenis teh dan kopi agar bisa menyuguhkannya kepada mitra bisnis saat negosiasi. Sekretaris yang mencatat semuanya mengatakan bahwa ia mengerti dan akan segera mengurus semuanya. Ia kemudian bertanya berapa anggaran untuk semua ini. Sambil berpura-pura berpikir, Pei Qian memeriksa batas yang diizinkan oleh sistem dan berkata bahwa ia bisa menganggarkan $500 hingga $800.000. Melihat sistem tidak memberikan batasan, ia merasa senang dan dalam hati berkata akan menyediakan $800.000. Sambil memandang di luar jendela, ia merasa puas. $700.000 untuk sewa bulanan dan $800.000 untuk perlengkapan. Total $1,5 juta telah dihabiskan. Ini adalah sebuah kesuksesan.